Coba kalian lihat guys. Ini ada nama aku Hidayah Haryani dan di sini ada surat scholarship agreement-nya. Nah, ini bisa di-download. Nah, ini logonya Turki Busleri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera on. Welcome back to my YouTube channel, Sobat Yaya. Nah, di video kali ini aku mau lanjutin videoku sebelumnya tentang alasan kenapa nggak buat video lagi. Nah, di video kali ini aku mau kasih tahu ke Sobat Yaya gimana perjalanan panjang 2000 years later. Lebih tepatnya gimana caranya mengikuti seleksi berkas beasiswa Turki Busleri. Nah, jadi bismillah dulu ya Sobat Yaya semuanya. Tapi untuk kali ini aku bakal kasih tahu persiapannya dulu sebelum kita seleksi berkas. Nah, jadi perlu Sobat Yaya tahu semuanya, sebelum kita mau mencari beasiswa, otomatis kita harus mempersiapkan dulu kriteria beasiswa seperti apa yang dicari oleh instansi penerima beasiswanya. Nah, yang pertama nih, kalau aku kemarin udah nyari dari sekitar semester 3 apa? Karena aku dapat info beasiswa Turki S2-nya itu ya pas udah masuk kuliah kayak gitu. Maksudnya nggak selang lama semester 2 pas semester 3 tuh dapat info tentang beasiswa lah pokoknya kayak gitu kan. Dan di situ aku udah niat banget, bismillah aku mau lanjut S2 ntar. Nah, oke, S2 di mana nih? Nah, banyak nih kan negara dan banyak juga pilihan jurusan-jurusan. Nah, tergantung cita-cita dan keinginan kalian. Misalnya nih, kalau aku ya, yang tadinya aku pengen jadi, terus berubah haluan pengen jadi rektor. Nah, jadi yang namanya juga harus ada nilai plusnya. Salah satunya kalau dia pernah kuliah di luar negeri. Nah, jadi kan makin lama makin naik gitu ya. Karena aku juga sempat punya cita-cita jadi menteri pendidikan. Namun kalau nggak bisa ya udah jadi istrinya menteri pendidikan aja. Tapi bukan mau jadi istri keduanya Nadiem Karim ya. Mohon maaf Pak. Aku dapat infonya itu cuman sekilas doang sih dari cutting-cutting yang ikut seleksi kayak gitu. Nanti ada kok ini persyaratannya kayak gitu. Banyak sih, banyak. Ya, kalau bagi aku ya banyak banget karena aku mau memberikan berkas-berkas yang semaksimal dan seperfect mungkin. Makanya aku bilang banyak banget kayak gitu. Tapi mungkin menurut kalian yang udah pernah ikut seleksi pemberkasan beasiswa luar negeri itu memang cukup rumit. Tapi insya Allah kalau kita jalankan dengan niat hati yang tulus dan terdalam, insya Allah bakal mudah dan dimudahin sama Allah. Pokoknya kita niat dengan tujuan yang baik deh pokoknya. Setelah itu lanjutnya, jadi itu kan aku tanya-tanya nih sama cutting. Dan aku lihat juga infonya apa-apa aja nih persyaratannya biasanya. Nah, aku cek itu ada kayak sertifikat lomba, terus kegiatan organisasi atau kegiatan aktivitas sosial. Ada juga lebih bagus kalau ada sertifikat volunteer atau student exchange kayak gitu kan. Nah yang paling penting nih Sobat Yaya, kalau kalian ikut beasiswa Turki Busleri ini 2000 years later. Yang namanya TOEFL itu tidak diprioritaskan. Nah, kan kenapa? Karena nanti kita di situ bakal diajarin bahasa Turki juga selama setahun. Jadi meskipun kalian punya lebih bagusnya tapi punya basic bahasa Inggris juga, atau punya skor TOEFL di atas 500 itu nggak masalah. Tapi jika kalian punya skor TOEFL cuma 400, nggak masalah. Kalau aku sendiri kemarin pakai skor TOEFL-ku ketika sebelum skripsi. Karena kan waktu aku skripsi itu
harus ada tes TOEFL-nya. Nah itu aku nggak belajar gitu, sama sekali nggak belajar. Hari ini daftar, besok langsung tes. Jadi kan aku tuh mikirnya kayak cuman persyaratan munakosha gitu kan, jadi yang penting nyampe 400. Nah kemarin aku pakai sertifikat yang itu dan alhamdulillahnya itu aku dapet skornya. Jadi ya itu yang aku masukin, tapi itu nggak syarat wajib sih sebenarnya. Jadi itu bagi teman-teman yang khawatir tentang sertifikat TOEFL, itu sunnah sih kalau untuk di beasiswa Turki Bursary. Tapi yang wajibnya itu ya pasti ijazah juga, transkrip nilai, dan juga itu tadi yang aku bilang kayak kegiatan aktivitas sosial kita, entah pernah jadi relawan kayak gitu kan, terus ikut organisasi ataupun ikut seminar, dan juga ikut perlombaan, atau minimal kalian punya karya kayak gitu, karya yang bisa kalian perlihatkan, kalian banggakan kalau ini hasil karya kalian dan bakal bisa dilanjutkan di masa depan atau di kemudian hari kayak gitu. Nah jadi kita memang harus tahu dulu tipe-tipe instansi penerima beasiswanya itu seperti apa yang mau dicari gitu kan. Jadi urdi-urdi yang mau dicari itu seperti apa gitu klasifikasinya, dan tipe-tipenya, syarat yang harus kita penuhi itu seperti apa dulu. Maka kita harus menjadikan diri kita seperti itu. Nah tapi supaya istilahnya itu simpelnya, supaya kita bisa termasuk salah satu orang yang memenuhi syarat penerima beasiswanya kayak gitu kan. Nah jadi setelah aku baca-baca tuh kan, nah itu kan persyaratan-persyaratannya, dan juga aku nanya sama katingku seperti itu juga. Nah mulailah aku jajaki. Pertama-tama aku ikut lomba nih, meskipun aku nggak juara. Kalian bisa nonton di vlogku sebelumnya ya. Ini ada vlog aku yang lomba-lomba kayak gitu kan, gimana awal mula lomba menulis esai kayak gitu. Nah itu aku juga berawal dari ikut lomba menulis, tapi aku menulisnya itu bukan menulis sastra sih, kayak lebih ke karya tulis kayak gitu, karya tulis ilmiah. Nah mulai nih dari aku semester 2, semester 3 tuh aku ngirim-ngirim tulisan ke media-media. Apalagi itu aku kan kemarin masih mulai dari nol banget. Aku nyoba ngirim tulisan ke koran, dan itu beberapa kali ditolak, dan akhirnya aku ketemu sama temen yang dia bisa bantuin aku ngoreksi tulisan aku, dan alhamdulillah keterima di koran, yaitu di Koran Media Indonesia dan juga Kedaulatan Rakyat Jogja. Nah alhamdulillah itu jadi salah satu bukti karya nyata aku gitu kan. Aku pernah nulis dan terbit di koran. Nah korannya sampai sekarang masih aku simpan. Nah dan setelah itu aku tetap ikutin lagi lomba menulis esai. Nah kalau lomba menulis esai itu biasanya kan kita dari tahap penyisihan, terus semifinal, terus final. Nah pas di semester 2-3 tuh aku nggak pernah masuk final sama sekali kayak gitu. Tapi di situ aku untuk lomba esainya nggak pernah masuk final, tapi aku mengikuti lomba lain juga tuh, kayak lomba cerdas cermat agama. Itu alhamdulillah aku dapet juara 1 2018 ya kalau nggak 2017 akhir tahun itu alhamdulillah dapet juara 1. Dan terus aku nggak patah semangat dong kalau misalnya aku mikirnya perjalanan masih lumayan panjang karena kan masih semester 3 itu kan. Nah terus aku ikuti lomba lagi nih, yang kayak aku pernah kan ikut lomba video movie maker waktu di SMA. Alhamdulillah aku pernah dapet juara 2, dan aku ikuti lagi video movie maker tentang Hari Pahlawan, dan alhamdulillah aku dapet juara harapan 2 tingkat nasional di Universitas Mercubuana Jakarta. Nah tapi karena kemarin aku masih polos banget dan aku nggak ngerti apa-apa, jadi aku nggak berangkat ke Jakarta dan aku nggak bilang ke temanku gimana caranya kalau mau minta dana ke fakultas. Jadi alhasil ya aku nggak kesana, tapi tetap dapat hadiah uang pembinaan kan sekitar 300.000 apa berapa gitu, karena aku harapan 3. Alhamdulillah banget itu. Sama sertifikatnya dikirimnya tapi lewat soft file, jadi aku udah lupa naruhnya di mana, udah terhapus juga kan, HP-nya juga udah ganti kayak gitu.
Dan sampailah pada semester 4 itu aku lebih memperdalam, dan alhamdulillah aku masukin lomba esai dan juga ikut lomba. Dan sampailah kepada semester 4 itu aku mengikuti beberapa lomba lagi dan ikut lebih semangat gitu, terus lebih semangat nulis lagi kayak gitu agar bisa menjadi pemenang kayak gitu. Karena aku pengen banget sih ngerasain gimana sih rasanya jadi juara 1 kayak gitu kan. Pasti kalian juga pada pingin dong, dan itu nggak serta-merta instan kayak gitu. Kalian baru sekali coba langsung juara gitu, rasanya kurang mungkin. Tapi mungkin kalau emang udah rezekinya kalian bisa jadi. Nah, aku tuh sudah beberapa kali ngirim. Yang pertama itu jelas nggak lulus semifinal, yang kedua juga nggak lulus, yang ketiga masuk semifinal tapi nggak masuk final. Saya masuk masuk 20 besar tapi nggak masuk 3 besar. Dan setelah itu aku ikut lomba esai yang di tingkat Kabupaten Sleman di Jogja. Alhamdulillah aku dapet juara 1. Pertama kalinya aku dapet juara 1. Salah. Justru itu aku nggak dapet. Yang malah dapetnya yang juara lomba debat. Nah, itu juara lomba debat juara 1. Dan setelah itu aku ngirim tulisan sama temanku lagi, kalau yang ini kita bareng, dan itu dapat harapan. Ya nggak apa-apa, masih ada harapan, tapi itu tingkat nasional dan kita pergi ke Surabaya, saya keluar kota gitu cari pengalaman. Dan di situ juga aku ikut lomba ke Semarang, lomba Famil Quran, dan itu alhamdulillahnya dapat juara 1. Jadi itu kayak aku terus ngumpulin sertifikat prestasi yang ikut-ikut lomba gitu kan, sampai aku semester 5, 6 itu aku mulai ikut presentasi conference tingkat nasional dan internasional, tapi kebanyakan nasional tapi dari kebanyakan itu internasional semua, soalnya pakai bahasa Inggris. Dan itu aku mencoba memberanikan diri kayak gitu, karena kalau nggak dicoba dari sekarang kapan lagi kayak gitu kan. Dan bahkan alhamdulillah teman-temanku kayak ngerasa bangga gitu aku bisa sampai pencapaian titik ini kayak gitu. Ya seperti itulah. Dan aku juga tetap ikut lomba, kemarin juga lomba ke Bandung, terus di Malang kayak gitu kan. Aku tetap ikutin lomba sampai akhirnya aku KKN. Alhamdulillahnya aku dapet KKN di luar negeri lagi. Nah, ini salah satu nilai tambah karena aku kan punya sertifikat student exchange berikan, atau istilahnya aku punya sertifikat volunteer, yaitu KKN di luar negeri. Nah, ini menjadi aku sangat seneng banget gitu. Alhamdulillah aku keterima KKN di luar negeri, dan di sini berarti 1 tiket untuk kelulusan aku beasiswa di Turki Busleri, insya Allah peluangnya semakin besar kayak gitu kan. Karena memang pas aku tanya lagi sama katingku ketika aku semester 6, dia bilang kalau bisa ada sertifikat volunteer itu jadi nilai plus banget kayak gitu. Ya alhamdulillah aku punya, dan tibalah aku sampai semester 7, dan terakhir kali itu aku ikut lomba esai dan dapet juara 1 lagi. Pialanya gede banget, mungkin kalau kalian nonton di vlogku sebelumnya itu ada fotonya. Nah, itulah semua sertifikatnya udah aku kumpulin dari sejak semester awal kuliah S1. Jadi kita memang benar-benar mempersiapkannya. Nah, setelah aku munakosya, habis itu di akhir tahun tuh Desember 2019 itu sudah ada pengumuman Turki Busleri mau buka pendaftaran. Nah, bukanya itu kalau nggak salah dari tanggal 1 Januari sampai 20 Februari. Nah, setelah setelah aku yudisium, kan aku yudisium kemarin tanggal 16 Desember ya, dan itu aku langsung ngurus wisuda, foto dan sebagainya. Dan setelah itu aku baru ngurus berkas-berkas untuk daftar beasiswa Turki Buslerinya. Nah, dari sejak Januari itu aku udah mulai mempersiapkan dan memilih sertifikat mana yang akan aku masukin. Mulai dari yang kayak sertifikat lomba, terus sertifikat jadi presenter dalam konferensi internasional dan nasional. Terus aku siapin juga sertifikat organisasi dan juga ikut kegiatan-kegiatan gitu kan. Dan juga pastinya sertifikat volunteer itu jangan lupa dimasukin. Dan bagi Sobat Jaya, kalau kalian punya pengalaman kerja ataupun pengalaman magang, itu juga dimasukin. Karena kalau beasiswa Turki Busleri ini dia memang mencari awardee yang punya pengalaman banyak kayak gitu, nggak hanya dilihat dari nilai IP.
IP kamu tinggi 4 sekalipun, tapi kalau kamu nggak punya kegiatan sosial ataupun kegiatan sosial atau nggak pernah ikut relawan, itu mungkin bakal nihil buat mereka, karena mereka menilai dari segala sisi gitu kan, mencakup segala sisi, nggak hanya dari prestasi tapi juga dari kegiatan yang lainnya. Dan setelah itu ada juga nih beberapa syarat. Nah, jadi nanti untuk langkah-langkahnya itu, teman-teman kalau mau ikut daftar atau meregistrasi beasiswa Turki Bursary, pastikan kalian itu udah baca-baca dulu panduannya, karena nanti bakal ada panduannya dan kalian silahkan download. Kalau itu isinya bahasa Turki, mungkin bisa kalian terjemahin ataupun kalian bisa tanya-tanya dan bisa nonton di channel ini pastinya. Nah, untuk langkah pertama itu ya, kalau aku bilang Sobat Jaya, baca dulu panduannya dan silahkan pahami apa yang diminta kayak gitu. Nah, pastinya yang diminta itu tidak terlepas dari apa yang udah aku bilang dan udah aku sampaikan tadi. Kalian catetin juga nih kalau bisa apa-apa aja, supaya nanti kalian tinggal enak gitu di list mana yang udah, mana yang belum kayak gitu. Nah, kalau dari ini yang udah aku punya, jadi ini apa namanya, kayak personal information aku. Ini 10 lembar ini data-data yang aku masukin, berkas-berkas yang aku masukin di registrasi